nggak sih? Kamu kenalan sama seseorang, ngobrol cukup lama, bahkan sempat bercanda, tapi cuma semenit setelah pisah, kamu bengong dan berkata, "Tadi siapa ya namanya?" Ini bukan sekadar pelupa biasa. Ini bisa jadi gejala umum dari cara kerja otak kita yang ternyata tidak terlalu peduli dengan nama. Menurut psikolog dari University of York, Dr. Julia Freund, otak kita lebih mengutamakan informasi yang dianggap penting untuk kelangsungan sosial dan emosional. Nama, bagi otak, itu cuma label yang belum bermakna, kecuali kalau ada koneksi lebih dalam. Berdasarkan studi yang dimuat dalam jurnal memori, disebutkan bahwa orang lebih mudah mengingat wajah daripada nama. Alasannya sederhana, wajah punya banyak ciri visual yang bisa dihubungkan dengan emosi dan pengalaman. Sedangkan nama, hanya sekumpulan bunyi tanpa konteks emosional. Inilah sebab mengapa kamu bisa ingat bahwa seseorang punya alis tebal atau suara cempreng, tapi kamu lupa namanya. Dalam pertemuan pertama, otak dipaksa memproses banyak informasi sekaligus. Bahasa tubuh, nada suara, kepribadian, dan tentu saja, nama. Karena terlalu banyak data, otak melakukan seleksi. Nama kerap menjadi korban pertama yang dilupakan. Fenomena ini disebut dengan next in line effect. Saat kamu tahu giliranmu untuk memperkenalkan diri atau akan melakukan sesuatu, fokus kamu jadi teralihkan ke diri sendiri. Kamu lebih sibuk mikirin apa yang akan kamu katakan daripada mendengarkan nama orang yang sedang memperkenalkan diri. Jadi, jangan heran kalau kamu langsung lupa. Dikutip dari Dr. Richard Harris, seorang profesor psikologi dari Kansas State University, kita cenderung hanya benar-benar memperhatikan informasi yang relevan dengan diri sendiri. Saat kenalan, kita lebih fokus membuat impresi, bukan mengingat informasi orang lain. Faktor lain yang tak kalah penting adalah tingkat stres atau kecemasan. Menurut American Psychological Association, stres ringan bisa mengganggu fokus dan daya ingat jangka pendek. Jadi, kalau kamu kenalan dalam kondisi gugup atau tidak nyaman, peluangmu melupakan nama orang akan semakin tinggi. Dan tahukah kamu, manusia punya keterbatasan dalam memori jangka pendek. Berdasarkan teori psikologi kognitif dari George Miller pada tahun 1956, manusia hanya bisa menyimpan sekitar 7 informasi dalam memori jangka pendek dalam satu waktu. Jika kamu sedang mengingat hal lain, maka nama orang itu bisa dengan mudah tergeser. Yang menarik, nama memiliki status unik dalam memori. Nama seringkali tidak bisa diasosiasikan langsung dengan makna konkret, tidak seperti kata kucing atau kursi yang bisa kamu bayangkan bentuknya. Nama adalah informasi simbolik, dan otak kita tidak menyukai simbol yang tidak bisa dikaitkan dengan visual. Sebaliknya, kita cenderung lebih mudah mengingat nama jika memiliki asosiasi yang kuat. Misalnya, kamu kenalan dengan orang bernama Bunga, dan dia sedang memakai baju bermotif bunga, atau kamu mengenal seseorang bernama Rambo, dan dia punya badan besar. Asosiasi semacam ini membantu otak membentuk koneksi yang lebih kuat. Satu hal yang jarang dibahas adalah budaya. Dalam budaya timur seperti di Indonesia, kita cenderung menghindari menyebut nama orang secara langsung karena dianggap kurang sopan, terutama kepada yang lebih tua atau statusnya lebih tinggi. Hal ini secara tidak langsung memperlemah kebiasaan kita untuk menyimpan nama orang dalam memori. Nah, di sisi lain, ada juga yang disebut sebagai social tagging failure. Ini adalah kondisi saat kita tahu nama seseorang tapi tidak bisa menghubungkannya dengan wajah atau konteks tertentu. Artinya, kita sebenarnya tahu, tapi otak gagal menghubungkan data itu dengan situasi yang tepat. Berdasarkan penelitian dari Oxford University, disebutkan bahwa penggunaan ponsel yang berlebihan juga bisa mengganggu fungsi memori. Kita jadi terbiasa mengandalkan teknologi untuk mengingat sesuatu. Akibatnya, kapasitas alami otak untuk menyimpan data, seperti nama, jadi tumpul. Untuk mengatasi semua ini, ada beberapa strategi yang terbukti efektif. Pertama, ulangi nama orang itu beberapa kali saat pertama kali kenalan. Misalnya, senang kenal kamu, Rina. Jadi, Rina kerja di mana? Kedua, kaitkan nama dengan sesuatu yang kamu kenal. Misalnya, dia namanya Sandy, kayak karakter di film SpongeBob. Ketiga, gunakan teknik visualisasi. Bayangkan nama orang itu tertulis di dahi mereka, atau dalam bentuk simbol tertentu. Keempat, tulis di catatan atau aplikasi setelah bertemu. Bahkan mencatat di memo HP bisa sangat membantu. Kelima, fokus. Jangan terganggu dengan pikiranmu sendiri saat sedang kenalan. Perhatikan baik-baik dan dengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kamu sampai sini masih ingat nama orang yang barusan kenalan tadi pagi, itu berarti kamu sudah mulai latihan otak dengan baik. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan channel Kuak Fakta, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu yang sering bilang,
Tadi siapa sih namanya? Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Hubungan antara ingatan terhadap nama dengan kondisi neurologis tertentu seperti prosopagnosia ringan. Ini adalah kondisi medis ringan di mana seseorang kesulitan mengenali wajah dan biasanya disertai dengan ketidakmampuan mengingat nama. Meski jarang, kondisi ini bisa terjadi bahkan pada orang yang terlihat sehat secara mental. Dan bicara soal otak, menurut pemindaian fMRI yang dilakukan oleh tim dari Stanford University, bagian otak yang aktif saat kita mengingat nama berbeda dari bagian yang aktif saat kita mengingat wajah. Nama lebih melibatkan area Broca dan Wernicke, sedangkan wajah diproses di fusiform face area. Menarik, bukan? Kalau kamu pernah mengalami kejadian di mana kamu ingat betul wajah seseorang, tapi benar-benar blank terhadap namanya, itu bukan kamu yang bodoh. Itu hanya otakmu yang bekerja sesuai desainnya. Ingat, manusia itu bukan mesin. Dan mengingat nama adalah keterampilan sosial, bukan ujian memori. Maka dari itu, semakin sering kamu berlatih dan memperhatikan, semakin baik kamu dalam mengenali dan menghargai orang lain lewat nama mereka. Jadi, jangan khawatir kalau kamu sering lupa nama. Tapi mulai sekarang, yuk latih lagi cara kita berkenalan. Karena nama bukan cuma label, nama adalah jembatan awal dari sebuah hubungan. Kalau kamu mau tahu lebih dalam soal cara kerja memori otak dalam konteks sosial lainnya, tonton juga video-video kami yang lain. Jangan lupa tinggalkan komentar, apakah kamu juga termasuk yang sering lupa nama atau punya trik sendiri untuk mengingatnya?